Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dwi Prodo selaku Kepala Sekolah SMA Magasari dan juga sebagai mentor saya dalam menyusun laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTK angkatan 53 sampai 57 tahun 2024. Nah, setelah kemarin dari tanggal 4 sampai tanggal 6 kita sudah melakukan pembelajaran secara daring. Nah, hari ini tugas selanjutnya adalah mempresentasikan laporan dari kegiatan P3K nilai dan etika. Di sini karena tadi teman-teman rekan-rekan yang lain sudah menjabarkan tugas sangat jelas. Di sini saya hanya akan menambahi atau menjelaskan RHK saya saja. Di sini visi-misi dari SMA Negeri 1 Magasari tadi sudah dibahas. Misinya juga sekarang saya fokusnya kepada RHK rencana kerja tahunan dari saya yang saya lakukan selama setahun. Nah, nama saya Ahmad Subhan, saya unit kerjanya di SMA Negeri 1 Magasari, jabatannya guru mapel sejarah masa kontrak 2023 sampai dengan 2028. Nah, tujuan instansi atau unit kerja mandiri di sini untuk mengatur distribusi sumber daya terhadap program-program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi-misi dan tujuan serta sasaran lembaga. Yang kedua, untuk mengukur dan mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai atau kinerja dengan membandingkan antara tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ditentukan dan realisasinya. Nah, yang ketiga, untuk mengendalikan kesinambungan pembangunan di SMA Negeri 1 Magasari dalam satu periode ke periode berikutnya, sehingga tercapai ketercapaian visi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Selanjutnya, rencana hasil kerja pimpinan atau kepala dinas atau unit kerja mandiri. Yang pertama, tersusunnya program kerja sekolah, yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi. Nah, yang kedua, tersusunnya program pengembangan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan standar isi standar pendidikan nasional. Nah, yang ketiga, terlaksananya tugas pokok kepala sekolah, yaitu manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi. Terus yang keempat, ada terlaksananya program pengembangan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan. Nah, yang kelima, terlaksananya kegiatan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi. Terus yang keenam, terlaksananya kegiatan pengembangan diri. Yang ketujuh, terlaksananya kegiatan publikasi dan karya inovasi. Yang kedelapan, terpenuhinya standar sarana prasarana. Nah, yang terakhir, yang kesembilan, terlaksananya kegiatan pengembangan diri, yaitu mengikuti pelatihan PNS. Di sini ada beberapa yang saya masukkan ke RKH saya yang ada di aplikasi PNS Belajar ID. Yang pertama di sini adalah terkelolanya kegiatan pengembangan kompetisi guru dan tenaga kependidikan. Nah, yang pertama di sini meningkatnya kompetisi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Aspeknya ada kualitas dan waktu. Nah, jumlah sertifikat yang saya dapatkan, yang saya masukkan ke dalam
RKH itu ada dua. Di sini sertifikat tersebut adalah ketika saya mengikuti kombel dari Smart Saber, kombel sekolah di SMA 1 Margasari dulunya mengadakan kombel, nah kemudian mendapatkan sertifikat. Nah yang kedua adalah kombel aksi Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Dan di situ kita melakukan praktek baik, kemudian dapat sertifikat, saya masukkan ke dalam ini yang poin 1. Yang poin kedua, tertentunya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Nah di sini di RKH juga ya rencana hasil kerjanya tadi, terus aspeknya ada kuantitas, terus jumlah perangkat pembelajarannya. Di sini saya membuat 2 perangkat belajar pembelajaran karena saya mengajarnya sejarah untuk kelas 12 dan satunya sejarah tingkat lanjut untuk kelas 11. Jadi modul yang saya buat itu ada 2, ada APP dan modul ajar. Harapannya ada akuntabel, kompetisi dan asaptif. Terus yang selanjutnya yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lomba karya, konferensi, simposium, atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Di sini aspeknya ada kualitatif, kualitas, dan waktu. Nah, jumlah sertifikat yang saya dapatkan itu ada 4. Nah, di sini sertifikat yang pernah saya ikuti untuk mengisi RKH di sini adalah yang pertama sertifikat menjadi guru profesional, terus ada yang IELTS staf boros tangan, terus ada kunci sukses dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah teknologi AI. Jadi jumlah sertifikat yang saya dapatkan yang saya masukkan ke RKH itu ada 4. Terus yang keempat, terkelolanya kegiatan pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan. Nah di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah di sini saya masukkan ke dalam RKH itu ada 2. Makanya di situ jumlah sertifikatnya yang saya masukkan ada 2. Yang pertama adalah yang MOC bidang internet, dan satunya lagi MOC berakhlak. Nah terus yang kelima di sini terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk memberikan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Terus meningkatnya kinerja umum pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstra kurikuler pramuka. Nah, di sini saya di SMA 1 Margasari mendapatkan tugas tambahan sebagai pembina pramuka. Makanya di sini saya masukkan ke dalam RKH. Terus bentuknya di sini ada laporan kegiatan ekstra pramuka. Nanti laporan atau rencana kegiatan pramuka selama 1 tahun, laporannya di-upload di RKH. Terus yang terakhir yang ke-6, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetisi guru dan tenaga pendidikan. Di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetisi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah di sini kegiatan yang saya ikuti adalah kegiatan pelatihan mandiri yang ada di PMN. Nah di sini saya sertifikatnya lumayan banyak, 5, karena saya mempunyai stok yang cukup banyak, jadi saya fokuskan di sini. Terus yang lainnya pengembangan saja.
Yang saya ikuti adalah di sini saya juga adalah bimbingan konseling atau layanan dasar, terus perencanaan berbasis kata, terus KMM literasi meningkatkan kompetensi murid, terus ada asesmen SMA, SMK, paket B dan C, terus yang terakhir adalah disiplin positif. Nah, dari RKH yang saya jabatkan ini, RKH yang saya jabatkan ini, bagaimana penutupan? Yang pertama kesimpulan berdasarkan maksud dan tujuan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PTTK pada SMA 1 Negeri 1 Magasari Kabupaten Tegal disimpulkan bahwa dapat mengenal tugas dan fungsi ASN, dapat mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah, dapat memahami dan menyediakan informasi pada PTTK yang baru diangkat dan berharap mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintahan di unit kerjanya. Nah, manfaatnya di sini yang B, setelah melakukan orientasi nilai dan etika ini, peserta mendapatkan manfaat dari kegiatan orientasi tersebut. Di antaranya, yang pertama membantu PTTK memahami nilai-nilai tugas dan fungsi ASN. Mungkin di sini sudah paham semua ya, karena kemarin sudah dijelaskan di Zoom. Terus yang kedua, memberikan pengetahuan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan budaya organisasi pemerintah. Yang ketiga, membantu PTTK membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika. Nah, yang terakhir di sini memastikan PTTK dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Nah, demikian paparan dari laporan yang saya buat. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau menambahi? Ada?